Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan unboxing sebuah tablet dari Advan, yaitu Advan Sketsa. Tablet ini gue beli tanggal 15 Juni kemarin di Tokopedia, di official store-nya Advan. Kemarin gue belinya 2.999.000, itu udah dapat case dan juga stylus. Tapi sekarang gue cek harganya naik jadi 2.499.000. Oke, langsung aja kita mulai unboxingnya ya. Ini kardusnya warna hijau agak muda. Terus ada foto tampak depan dari tabletnya, yaitu Advan Sketsa di sini. Ini ada informasi kalau dia bisa menggunakan stylus. Ini dia stylusnya, terus dapat gratis unlimited kartu perdana AM3 dengan isi pulsa 25.000. Itu ada tulisan Advan. Terus di pojok di kardus bagian kanannya ada tulisan Advan Sketsa. Terus ini penampakan bodinya dari samping. Di bagian kirinya ada tulisan Advan Sketsa. Terus ada keterangan 10 inch dengan RAM 4GB dan internal 32GB, baterainya 6000 mAh. Ini ada varian warnanya juga, tapi waktu buat order kemarin itu nggak ada pilihan sih. Jadi ini belum tahu dapat warna apa, atau nanti ada keterangan warnanya mungkin. Terus di bagian atasnya ada tulisan Advan. Oke ya, ini dia warnanya biru. Oke, di bagian bawah ini ada tulisan atau keterangan. Ini variannya, ada yang belakangnya, bodi belakangnya warna silver, ada yang warna biru. Unit yang di gue ini warna biru. Terus Advan Sketsa 10,1 inch HD resolusinya, RAM 4GB, internal storage-nya 32GB, baterainya 6000 mAh. 5MP untuk kamera depan, 8MP untuk kamera belakang. Terus ini lebih rinci lagi prosesornya, kalau nggak salah ini sama dengan yang digunakan oleh Advan G5 dengan 8 core. Jadi dibagi dua, 4 core 1,6, terus 4 core nyali 1,2 GHz. Octa-core 8 core, ini masih Android 9. Oke, langsung aja kita buka ya. Ini tadi pas datang udah nggak disegel sih, kemungkinan sama pihak Advannya dibuka. Terus diambil itunya apa, kartu garansinya. Oke, ini penampakan tabletnya. Sekilas tebel sih, tapi kita kesampingkan dulu ya. Kita lihat isinya dulu. Ini ada kartu garansi. Ada pembatas. Terus ini kabel charger yang masih micro USB. Oke. Buku panduan cepat, bonus kartu perdana plus datanya. Terus ini charger, kepala charger yang support pengisian 5V 2A atau 10W. Oke ya, itu kelengkapan yang bakal lu dapat kalau lu beli Advan Sketsa tablet 10,1 inch dari Advan. Nggak dapat handsfree, gue beres-beres dulu ya sebelum kita masuk ke tabletnya. Oke, gue udah selesai beres-beres dan ini adalah tabletnya 10,1 inch. Ini udah terpasang anti gores ya, jadi udah dapat anti gores bawaan. Coba kita lepas aja anti gores lapisannya. Oke. Dan ini bodinya. Ini gue dapat yang warna biru. Untuk build quality-nya ini, bodi belakangnya ini tipis sih, mengingatkan gue pada Infinix Note 7 itu bodinya, tapi ini kerasa lebih tebal dikit. Jadi kalau ditekan-tekan itu kelihatan ya, kalau ditekan-tekan itu apa ya, ya bisa ditekan-tekan gitu, jadi kita bisa ngerasain dalamnya. Tapi ini bisa dibuka ya, ini ada kayak, oke,
bisa dibuka nih. Ini kayak ada tempat bukaannya, lubang gitu. Nanti kita buka. Kita bahas bodinya dulu. Ini kameranya di tengah, kamera belakangnya. Kalau kamera di tengah gini berarti ini posisi ternyamannya megangnya begini kemungkinan. Terus ini ada tombol volume, tombolnya enak, nggak ringkih. Tombol powernya juga di sini. Terus ini masih micro USB dan ini jack audio 3,5 mm. Oh ya, ini ada bonus case-nya juga, kita buka dulu ya. Ini bonus case-nya. Ini kayak dari kulit sintetis gitu. Terus belakangnya ini karet. Belakangnya ini karet. Sebenarnya warnanya putih tapi lama-kelamaan bakalan menguning sih kayaknya. Model-model iPad gitu, jadi nanti ini bisa dilipat terus gini berdiri gitu. Oke, terus ini stylusnya, stylus pennya. Baru tahu juga Advan punya stylus pen. Dan dapat baterai juga. Baterai apa ya, A3 ya, yang kayak remote HP. Remote TV. Pulpennya sih kayak pulpen kantoran gitu. Oke, ini dapat baterai, nanti kita tes ya. Jadi dapat baterai, dapat stylus. Oke, kita sambil nyalain dulu ya. Oke, Advan powered by Android. Kalau dari keterangan bisnya ini masih Android 9. Terus tadi megangnya mana? Ini ya. Oke, megangnya begini. Terus ini dagu. Oke, masuk Advan. Ini atas dan bawahnya. Kalau kita pegang begini tebel. Kanan kirinya juga masih tergolong tebel sih begini. Oke, udah nyala. Gua setting dulu ya. Oke, gue udah selesai setting dan ini adalah tampilan awal dari Advan Sketsa. Untuk respon layarnya sendiri sih bagus ya. Kanan kiri, atas bawahnya juga ya cukup responsif lah. Untuk Android versionnya ini ada di Android 9. Dan kalau dicek sih belum ada updatean. Terus untuk directory awal tadi gua udah screenshot sebelum install, jadi directory-nya itu 32 GB. Kepake itu sekitaran 6 GB, 6,4 GB, terus yang available-nya tuh di 25, sekian. Jadi dibulatin mungkin ini jadi 26 GB. Ini memori internal memori awalnya ya pada saat belum install apa-apa. Terus gue udah install juga beberapa software. Tadi kita cek, gue udah tes Antutu kan dapatnya sekitaran tadi udah kelihatan mungkin 95 ribuan. Ini prosesornya sama dengan yang dipakai oleh Advan G5 yang ada gue review juga beberapa hari yang lalu, jadi pasti performanya juga nggak jauh beda. Terus untuk sensor juga tadi gue udah cek sama kayak Advan, dia nggak ada gyroscope dan orientation ya nggak ada gyroscope, orientation, gyroscope, magnetic dan pressure nggak ada. Yang ada itu accelerometer, light sensor, proximity. Oke, kita intip speknya dulu ya dari AIDA 64 aja. Oke, ini dia install RAM-nya ini 4 GB, RAM 4 GB. Terus ini tadi internal storage-nya yang tersisa sekitar 25,49 pada saat awal. Untuk CPU ini dia pakai ya ini sama ya, Unisoc SC9863A, sama dengan yang dipakai Advan G5. Arsitekturnya 8 core. Tadi kalau di boxnya itu dia terdiri dari 4 core 1,6 GHz dan 4 core lagi 1,2 GHz. Manufacturingnya 28 nanometer. Untuk ukuran layarnya 800 x 1280, kerapatannya 149. Refresh rate layarnya ya standar 60 Hz. Terus ini GPU-nya PowerVR GE8322. Baterainya 6000 mAh.
Untuk sensornya dia ada sensor, ini nggak ada sensor sidik jari, jadi kita harus ngandelin pola pattern itu atau apa itu password atau juga face unlock. Tapi dia punya face unlock yang lumayan sih, face unlocknya. Ini kita tes ya. Ada jeda sekitaran 1-2 detik untuk face unlocknya. Oke, sekarang kita masuk ke stylusnya. Ini stylusnya dapat baterai ukuran kecil A3 ya. Kalau dia nggak dipakai baterai, nggak bisa respon, layarnya nggak akan respon dari si stylusnya ini. Jadi harus dipasangin baterai. Kita tes pakai baterainya sekarang. Ini tinggal masukin aja terus diputer. Oke, kalau udah dipasangin baterai sih dia langsung respon kayak kita pakai jari aja. Jadi ini nggak ditekan-tekan banget stylusnya. Responnya juga udah bagus. Misalkan gitu. Oke, lumayan juga. Coba ini kita tes. Untuk coret-coret di sini kita tes aja ya. Misalkan lu jago gambar ya, ini sih bagus sih, karena ini stylusnya lumayan responsif. Ya, ini coret-coret gue seadanya aja ya. Mantap juga stylusnya. Terus ini dapat bonus case juga, kita coba pasangin ya. Oh sorry. Bentar, sebelum pasang ini gue mau nunjukin kalau bodi belakangnya ini bisa dibuka. Ini yang tadi gue tunjukin di awal. Jadi ini bisa dibuka, tapi bukanya harus hati-hati. Sorry begini. Jadi di ujung sininya nih memang ada celah gitu, jadi buat kita ungkit gitu. Nanti bukanya harus hati-hati. Kemarin tadi gue sih bukanya pakai ini ujung apa nih, potongan kuku nih. Jadi masukin tek geser gitu, digeser pelan-pelan. Entah kenapa kan bikinnya di sini, kenapa nggak bikin model yang menusuk, yang lebih simple. Ini karena di sini sih, jadi kartunya ini support dual SIM card. Lu bisa pasang di sini satu, di sini satu, dan ini SD card tambahannya. Itu mengapa casingnya ini bisa dibuka. Jadi kita harus pasang SIM card sama SD cardnya di sini. Dan ini ada dua speaker, dan dua speakernya memang berfungsi. Mantap, padahal di dusnya nggak ada keterangan ini dua speaker ya tadi ya. Dan gue tes tadi dengerin YouTube sih berfungsi. Dan speakernya juga lumayan pas dipakai main dengerin musik, atau tadi gue tes main game sebentar. Oke juga. Jadi begitu ya. Ini kalau mau masang juga sama, harus tinggal dipencet aja situ. Kalau masangnya gampang, cuman kalau buka harus hati-hati. Jadi harus jangan buru-buru bukanya. Tuh nanti ini dikletek. Tinggal buka pakai itu ujung tadi potongan kuku tuh geser-geser gitu. Nah, kalau pasang sih gampang. Oke, build quality-nya tadi dia agak tipis ya. Kalau frame-nya agak keras, jadi usahain jangan sampai jatuh terus ujung kena bagian bawah. Takutnya kena bagian tajam atau benda tajam sini nanti langsung pecah. Oke, loncat. Oke sih, ini main di smooth medium ya, sama kayak Advan G5 kemarin waktu gue tes, itu termasuk lancar sih main di smooth medium. Jadi gameplaynya masih bisa diikutin lah, masih enak lah, masih playable. Ini gue loncat, nunduk, responnya juga bagus, nggak telat. Tuh, kalau lu dengerin bunyi speakernya
speakernya lumayan sih, dan stereo. Oke ya, untuk PUBG Mobile main di settingan grafis mode medium di Advance sketsa tergolong lancar. Kita coba yang satu lagi. Tadi gue udah install juga, ini Asphalt 9. Oke, Asphalt 9. Biasanya di start ini ada pen drop. Tadi terasa sedikit. Oke. Ini di settingan default. Oke, mantap. Ini segini sih gue bilang termasuk oke ya. Oke, untuk Asphalt 9 termasuk lancar dimainkan di Advance sketsa dengan settingan default. Mantap. Kita cek menu apa lagi yang belum ya. Kamera, ini dia. Kamera karena udah apa nih? Kamera bagian depan dulu ya. Bagian depan itu ada settingan apa aja karena ini udah kebuka bagian depan duluan. Di 5 megapiksel yang paling besar, terus ada 2 megapiksel, 1,2 megapiksel. Terus AI detect-nya face detect. Udah sih nggak ada settingan yang lain. Untuk videonya untuk kamera depan dia bisanya sampai 720p, terus SD 480, terus CIF. Oke, kita cek ke kamera belakang. Untuk kamera belakang ini video ya, di bagian video itu bisa ngerekam sampai 1080, 720 dan SD 480. Nggak ada yang lain lagi sih yang bisa diinfokan. Ini cuma kamera sound, terus save locationnya dimana. Terus untuk foto dia ada SDR, HDR, sini beauty yang suka pakai efek beauty. Ini ada flashnya untuk kamera belakang. Ini ada lampu flash. Oke, terus apa lagi ya? Ini megangnya begini aja kali. Balik, sorry. Nah, begini. Ada settingan apa lagi? Coba di sini. Ini untuk picture quality-nya super fine, fine dan normal. Kita pilih yang paling bagusnya super fine. Ini kamera belakangnya resolusi tertingginya 8 megapiksel. Ada pilihan 3,1, 1,9 tergantung framingnya. Terus apa lagi? AI skin recognition kita hidupin aja kali ya. Terus nggak ada lagi sih. Kamera tadi udah, video tadi udah 1080. Ini ada HDR. Ini kalau misalkan kita ambil contoh fotonya. Oke, ini dia hasilnya. Ya kayak biasa sih, syaratnya yaitu harus ada di ruangan yang cukup cahaya atau cahaya berlimpah, jadi hasil fotonya jadinya ngangkat, jadi lumayan bagus lah. Kalau kita ada di posisi ruangan yang gelap, hasil fotonya langsung drop, terutama di sisi detailnya. Oke, sekian dulu unboxing plus hands on dari Advance sketsa dari Gadgeton. Klik like, jangan lupa. Kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe juga buat yang belum subscribe. Terus share juga ke teman-teman lu kalau lu merasa video ini berguna dan untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga Advan punya stylus pen.